Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang topik darurat sampah di ibu ini. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Muntasi, saya 23. Saya memiliki perkenalan saya absen 25. Saya sudah berhubungan absen 32. Saya absen 11. Darurat sampah di Ibu Dewi. Dulu sebagai negara nomor 2 penghasil sampah plastik dunia. Dan maka dalam beberapa tahun ini dari kepada Indonesia. Julukan yang mulanya diberikan peneliti dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, ini mulai diikuti oleh negara lain dan juga di dalam negeri banyak kalangan yang menyebut bahwa produksi sampah di Indonesia hanya bisa dikalahkan oleh Tiongkok saja. Ada beberapa cara yang digunakan dalam pengolahan sampah seperti TPA, pembakaran atau incineration dan daur ulang recycling. Cara pengolahan yang umum digunakan di Indonesia adalah membawa sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA, sedangkan sebagian kecil daur ulang. Yaitu masuk ke pertanyaan pertama mengatakan bahwa sebenarnya 69 dari total sampah di Indonesia dibuang di TPA. Pernyataan tersebut adalah benar karena sesuai dengan diagram yang telah disediakan di sebelah kanan dan dalam diagram tersebut pengolahan sampah gambarkan bahwa saat 69% sampah yang ada di Indonesia dibuang di TPA. Dikumpulkan kan barunya, bisa sama yang gambarnya dikumpulkan. Kalau yang bawah nggak masuk gimana? Yang bawah nggak masuk. PPT ini gimana? Kirim. Pertanyaan kan salah. Ini kelompok berapa? Kemudian pernyataan ketiga yang menyatakan bahwa banyak sampah di Indonesia yang tidak terkelola sama banyak dengan sampah yang didaur ulang itu adalah benar karena didasarkan oleh diagram yang kami sajikan bahwa bisa presentasi sampah yang tidak terkelola adalah 7%. Hal tersebut sama dengan jumlah presentasi sampah yang dikelola dengan cara didaur ulang sebesar 7%, sehingga keduanya memiliki jumlah persen yang sama. Kemudian pernyataan keempat menyatakan bahwa banyak sampah yang dipimpin di TPA. Tolong kelompok lain diperhatikan ya. Yang banyak sampah dikelola dengan cara lainnya. Pernyataan tersebut salah dapat dilihat dari diagram yang telah disajikan bahwa bisa presentasi sampah yang dipimpin di TPA adalah 69% dan total sampah yang dikelola dengan cara lainnya berjumlah sebanyak 29%. Sehingga 3 kali lipat dari 29% itu adalah 83%. Dan jumlahnya melebihi presentasi sampah yang ditimbun di TPA lebih besar. Jadi pernyataan itu salah. Analisa dan statistika. Statistika memiliki peran penting dalam menangani masalah sampah. Maka statistika dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam produksi sampah, memperkirakan jumlah sampah yang dihasilkan oleh populasi tertentu, serta menganalisis efektivitas program pengelolaan sampah. Yaitu adalah mengurangi kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik akan sangat berdampak bagi kehidupan bangsa di masa depan. Permasalahan sampah adalah hal yang sangat perlu segera ditindaklanjuti. Diperlukan upaya serius dari pemerintah, lembaga terkait dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini melalui pendekatan yang holistik dan universal. Untuk mengurangi sampah di Indonesia, beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama adalah memberikan edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik pada masyarakat. Yang kedua itu adalah menggunakan plastik ramah lingkungan yang terurai.
Yang ketiga, tantangan yaitu kebijakan pemerintah yang tegas terhadap masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke. Untuk sesi selanjutnya silahkan setiap kelompok bertanya minimal 1 pertanyaan atau menyanggah. Oke, kelompok siapa yang ingin bertanya dulu? Sebutkan nama dan nomor kelompok. Oke, namanya siapa? Asnawi dari kelompok coba dibukakan yang soal terakhir. Nah, Silakan untuk notulen memberi mencatat ya pertanyaan dan jawabannya. Notulen. Itu kan totalnya 69. Nah, 69 itu harusnya kalau untuk 100% 31. Kenapa mengambilnya 29%? Sedangkan itu walaupun yang lainnya jika dijumlahkan itu total 29, tapi ini sudah ada koma-komanya. Kenapa mengambil 29% enggak 31%? Karena tujuannya kalau itu kan 29. Ya itu emang 29, tapi emang 100% itu harus 98%. Oh, tapi dikasih quicker lagi. Yo nanti jenis kesimpulannya itu di terakhir ya. Jadi silakan kalau nggak bisa menjawab silakan nanti dijawab sebisanya. Kemudian dicatat ya. Atau gini, untuk pertanyaan dikumpulkan dulu, jadi setiap anggota bertanya dulu, kemudian menjawabnya nanti terakhir. Mungkin ini tuh hanya perumpamaan saja. 10% itu kayak umpamanya 10% itu dengan cara dipukul. Ada yang ditanyakan lagi? Perumpamaan ini gak pasti loh. Dari ini kan yang presentasi dari Kasih nama, tolong sebutkan nama. Tiara, nomor 4. Nama siapa? Tiara. Tiara. Di situ kan ada data liburan tidak terkelola. Sedangkan total dari seluruh datanya kan 98%. Itu kenapa yang 2% tidak dimasukkan ke yang tidak terkelola aja? Jadi kalau produksinya itu kan belajar kegiatan yang kami sediakan. Kalau kegiatan yang kami sediakan tidak terkelola itu hanya satu. Sama itu. Kita tidak mungkin kan mengubah model bangunan. Di sini kan ada 4 anggota, 4 kelompok, berarti nanti pertanyaan ada 4. Dan kelompok lain nanti boleh menyanggah pertanyaan dari kelompok lain. Silahkan kalau ada ide atau pemikiran-pemikiran yang ingin kalian katakan, ingin kalian sharing ke teman-teman, silahkan. Ada yang bertanyakan PPT Nama Warna yang kuning. karena Daunnya enggak? enak. Kenapa daunnya? Bulat. Dari apa? Bisa sebagai apa? Bu, nomor
sudah tidak ada yang punya pertanyaan lagi, Bu. Oke, kelompok lain silakan bertanya. Kelompok 5 dan kelompok 2 silakan. Ya, wajib bertanya atau menyanggah atau memberikan masukan-masukan dari kelompok 1. Silakan berikan saran terkait topik yang dibahas atau masukan atau pemikiran-pemikiran kalian silakan diungkapkan. Ya, dari awal. Ini awalnya bacaannya di kertas. Kenapa gambar orangnya nggak ada fotonya? Anonimus. Jadi pertanyaannya harus sesuai dengan topik ya. Kalau di luar topik jangan dibahas. Coba dikasih pertanyaan. Nah, coba baca aku. Coba ibu ini. Dari ibu aja Bu pertanyaannya. Sun semua kita. Buat gini research jawab. Dan yang bukan ini 69% di bawah TPA tadi berarti bukan 69% di tinggi TPA. Jelas banget tuh. Oke. Apa sudah tidak ada pertanyaan kelompok lain? Oke, jadi gini terkait pertanyaan siapa tadi, Rio sama siapa, Tiara ya. Terkait jumlah presentasinya kenapa kok tidak 100%, ya kan? Jadi gini, kalau secara teoritis itu kan harus kalau di total semuanya 100%. Akan tetapi kalau dalam kalau kalian sudah terjun di dalam seperti ini, itu tidak selalu 100%. Jadi itu biasanya data atau data-datanya yang hilang itu hilangnya sampel itu bisa selama pendataan atau terkadang data yang dijelaskan itu biasanya kenapa kok tidak selalu tepat misalkan ya di situ kan tempat pengelolaan sampah di sebagian besar kan di mana itu di TPA kan itu tidak selalu tepat 69% itu tidak selalu pasti itu ada koma-komanya ya kan tidak selalu tepat. Jadi untuk penghitungannya kalau misalkan kurang dari 5% yang hilang itu biasanya dibulatkan. Jadi akan memudahkan kalian dalam penghitungan. Paham nggak? Tapi kenapa dibulatkannya itu tidak dibulatkan juga ke 100-nya? Itu kan dibulatkannya istilahnya kayak kemarin pernah dikurangi sehingga itu terkurang 2%. Kalau itu kata Bu Ika kan kita secara teoritis ya, tapi kalau secara teoritis bagi kita yang mengerjakan soal itu harusnya ya tetap dibulatkan 100 ya. Ya sebenarnya seperti itu. Ini kita ya sebenarnya seperti itu kalau untuk kalian pelajar itu kan harusnya secara teoritis 100% ya kan. Akan tapi Ibu di sini juga ingin memberitahu kalian bahwa kalau misalkan kalian nanti terjun di dunia lapangan itu hasil yang kalian dapatkan itu tidak pasti 100%, pasti ada kurangnya. Dan apabila kurangnya itu kurang dari 5%, itu ada pemulihan data. Jadi nanti kalian tidak kaget kalau waktu misalkan kalian ingin masuk ke kuliah, masuk ke jurusan matematika, kalian tidak akan kaget seperti ini. Pasti datanya itu tidak selalu 100%. Hanya ini nanti untuk pembelajaran buat kalian. Jadi kenapa datanya tidak full 100% itu terkadang secara teoritis itu tidak selalu. Paham ya? Paham Bu. Karena apa? Karena
karena di sini itu kalau di dalam dunia lapangan itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kok tidak sampai 100%, itu ada faktornya. Meskipun itu kalian menggunakan pendataan menggunakan misalkan pakai apa itu namanya Excel, itu juga ada nilai probabilitasnya juga, itu ada. Jadi sampai sini bisa dipahami. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, silakan kelompok 1 ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngawur ya nyandek dulu. Selanjutnya silakan kelompok 2 dipersiapkan. Kamu bilang. Silakan dia PPT-nya dikirim ke WA Ibu ya. Halo. Semuanya PPT-nya silakan dikirim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini ingin mempresentasikan matematika statistika dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Amir Yusuf Andiraba, akan 3. Saya dari cara makna 11. Saya Sabira Rizkyah. Darurat sampah di Indonesia. Sebagai negara nomor 2 penghasil sampah plastik di dunia, sudah melukat dalam beberapa tahun ini kepada Indonesia. Menunjukkannya polanya diberikan peneliti dari Universitas Gajah Amerika Serikat, Jena. Ini mulai diikuti oleh negara lain dan juga di dalam negeri. Banyak kesalahan yang menyebabkan bahwa sampah di Indonesia hanya bisa Dengarkan ayo. Indonesia juga darurat sampah dalam cara pengelolaan sampah, di mana banyak sampah dibuang ke laut. Berikut adalah beberapa fakta yang menjelaskan tentang 5 negara yang menyumbang besar sampah plastik di lautan. Gambar di samping adalah data 5 negara penyumbang sampah plastik ke lautan. Dari data di samping dapat diketahui total keseluruhan sampah plastik dari 5 negara yaitu 604 juta ton. Hal yang pertama, Indonesia menyumbangkan 71% dari jumlah sampah plastik yang disumbangkan oleh negara penyumbang tersebut. Kita melihat di atas sampah. Hingga sekarang total sampah yang disumbangkan oleh negara itu sekitar 31%. Kita membutuhkan 5 negara Pertanyaan, seluruh sampah plastik yang disumbangkan oleh 5 negara pada grafik di atas
hal. Dikarenakan jika kelima negara penyumbang sampah sebesar jumlah, maka diperoleh hasil 604 juta ton. Masalah simpangan antara Indonesia dan China tidak bisa dengan simpangan antara negara China dan Indonesia. Pernyataan jelas benar. Oh ya. Spray kita. Dibuktikan dengan rata-rata jumlah sampah lima negara yaitu 102. Waktu Sementara China di Indonesia 5 minutes left for the gate time. diambil dikali juga 6 dikira 120,8 ditambah 187,2 kali 180,8 Panglima. akhirnya 1/604 dikali 142,1 ditambah 66,4 selanjutnya 1/604 kali 208,5 itu hasilnya 0,245. Jika dipercayaan hasilnya sudah 5%. Simpangan Filipina dan Indonesia 1/n kali 8,4 berapa 3,4 kurangi 120,8 ditambah 147,2 kurang 120,8 1/604 dikali 37,4 tambah 66,4 1/604 dikali 103,8 hasilnya 0,172 dan dikatakan Ya, soal nomor 4 kesimpulannya, Indonesia sedang dalam kondisi darurat sampah, khususnya sampah plastik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa poin berikut, yaitu Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia dengan menyumbangkan 34% dari total sampah plastik yang disumbangkan oleh 5 negara terbesar dalam grafik tadi. Jumlah sampah plastik yang disumbangkan oleh 5 negara dalam grafik tersebut mencapai lebih dari 600 juta ton, menunjukkan besarnya permasalahan sampah plastik di dunia. Meskipun Indonesia menyumbang sampah plastik paling banyak kedua, namun selisihnya dengan Filipina, negara di urutan ketiga, tidak jauh berbeda dibanding dengan selisih antara China, negara pertama. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa negara besar juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pencemaran sampah plastik. Rata-rata setiap negara dalam grafik menyumbangkan 120,8 juta ton sampah plastik. Angka ini menunjukkan besarnya volume sampah plastik yang dihasilkan oleh ditangani secara serius. Berdasarkan kesimpulan di atas, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah darurat sampah di Indonesia, terutama sampah plastik. Upaya tersebut dapat berupa: pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya sampah plastik dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, menerapkan kebijakan yang lebih tegas terhadap penggunaan plastik sekali pakai.
ketiga, mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat, mendorong inovasi teknologi untuk pengolahan dan daur ulang sampah plastik. Dengan usaha bersama diharapkan Indonesia dapat keluar dari kondisi darurat sampah dan menjadi negara yang lebih bersih dan berkelanjutan. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan bertanya nama dan kelompok. Bintang. Saya Ya. Amalia Yinda. Simpangan itu apa ya? Jarak antara jarak Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Ya kalau dibaca gimana? Expert ya? Ambil gimana? Rata-rata berarti. Apa? Expert lagi gini. Kenapa kita nggak diajarin dulu baru bikin kayak Gak apa-apa, soalnya ini simpangan penyebaran data ini adalah materi waktu dulu di SMP. Nggak ada. Simpangan rata-rata dan simpangan baku. Nggak ada. Kenapa ibu ngajarin ini? Kenapa kok belum diajarkan dulu? Kalian bisa bertanya dengan kelompok. Silakan kelompok jelaskan. Kenapa kita disuruh ngerjakan tugas dulu baru dijelaskan? Itu perlu dijelaskan ya, bukan apa kita nggak dijelaskan dulu baru kita disuruh ngerjakan tugas kelompok. Gini, ini namanya model PPR. Ibu jelasin ya. Kenapa ibu buat kelompok, terus kelompok suruh aku izin ini presentasikan. Nanti kalau ada pertanyaan, kelompok silahkan menjawab. Makanya dulu ibu bilang kan, setiap kelompok silahkan pahami materi-materi yang ibu berikan. Paham kan? Kalau presentasi juga dijelasin nggak Bu? Iya, nanti ibu jelaskan penyebaran data untuk tingkat lanjut. Tingkat lanjut maksudnya untuk data berkelompok. Ini kan data tunggal semua kan yang ibu berikan topiknya, iya kan? Data tunggal semua, bukan data berkelompok. Kalau data tunggal itu kan masih bisa dipahami buat kalian. Nah, makanya tugas dari kelompok 2 ini silahkan jelaskan ke teman-temannya. Ini namanya simpangan data. Nah, kalau misalkan masih belum bisa, nanti ibu beri kesimpulan di belakang. Silakan kalian jawab sebisa kalian. Apa itu simpangan rata-rata? Kemudian bagaimana konsepnya? Silakan dijelaskan. Oke, gini. Perlu kalian ketahui, simpangan rata-rata itu adalah salah satu nilai atau pengolahan data, penyebaran data yang tujuannya apa? Tujuannya ini untuk mencari, mengukur perbandingan sejauh mana data tersebut tersebar. Data itu tersebar. Kalau di dalam pertanyaan tadi itu kan kalian disuruh mencari simpangan antara Cina dan Indonesia kan? Berarti kalian disuruh mencari, mengukur perbandingan sejauh mana data itu tersebar
sampah Cina dan Indonesia. Itu namanya data penyebaran data. Di sini penyebaran data itu ada 3, tolong dijelaskan kelompok 2. Penyebaran data kan ada 3. Simpangan yang pertama simpangan rata-rata, kemudian apa lagi? Ragam dan juga simpangan baku. Belum tahu semuanya. Oke, yaudah aku jenengin diikuti aja alurnya, nanti ibu jelaskan di akhir. Sekian prestasi dari kelompok 2. Oke, gini, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Sama terkait simpangan rata-rata. Oke, gini, kalau simpangan rata-rata itu ukuran statistis untuk mengukur sejauh mana data itu tersebar nilai rata-rata. Kalau pakai rumus itu yang dilihat tadi simpangan rata-ratanya bagaimana, untuk data tunggal itu seperti itu. Tolong di-share tadi PPT-nya untuk yang simpangan rata-rata. Apa yang namanya? Di situ penjelasan simpangan rata-rata untuk N itu apa? Ada penjelasan nih? Nggak ada. Nah, di situ kan simpangan rata-rata rumusnya apa itu? 1/N, kemudian apa lagi? Sigma nilai mutlak dari berapa itu? Nilai mutlak dari nilai jumlah data dan dikurangi dengan nilai rata-rata. Iya. Jadi kalau untuk mencari simpangan rata-rata itu kalian harus mencari rata-rata dulu dari data tunggal. Sudah tahu cara mencarinya? Dan mencari rata-rata dari data tunggal. Belum? Oke. Kalau untuk mencari simpangan rata-rata kita harus mencari rata-rata dulu. Kalau mencari rata-rata berarti kan jumlah apa? Banyaknya frekuensi dibagi dengan banyaknya data, iya kan? Kalau sudah mencari itu, di situ kan bentuk apa? Bentuk notasinya berupa apa? X bar, ya kan? X bar. Kalau XI-nya itu adalah nilai nilai data ke yang dituju. Ke I, ya, yang dituju. Kalau misalkan nilai data untuk Indonesia berarti nilai frekuensi dari Indonesia. Paham? Nah, paham ya? Gak paham? Oke, yaudah dilanjut aja. Amin, yo. Oke. Sekian presentasi dari kelompok. Ya udah gini aja, ini diselesaikan dulu presentasinya. Soalnya simpangan untuk data tunggal ini kita tidak perlu belajar. Belajarnya langsung untuk data berkelompok. Ya, jadi minggu depan kita belajar ini tentang simpangan rata-rata. Jadi ini itu untuk kalian ya udah silakan dilanjutkan presentasinya. Masih ada pertanyaan nggak? Selain dari ini simpangan atau simpangan rata-rata atau baku, ada pertanyaan tentang topik ini? Tadi kesimpulannya terakhir coba dilihat. Almen marah dulu. Almen capek. Meraju Almen. Untuk kesimpulan yang terakhir itu kan terkait apa? Berdasarkan kesimpulan di atas
diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah darurat, terutama pada sampah plastik. Nah, di sini ada penjelasan terkait upaya yang bisa dilakukan dalam mengurangi sampah plastik. Itu sudah bagus ya, sudah bagus. Kemudian untuk penjelasan terkait rumus dari simpangan rata-rata ini lebih dijelaskan lagi, N-nya itu apa, terus X-I-nya apa, X-bar-nya juga apa. Itu nilai min-nya di situ. Tapi untuk kesimpulan tadi sudah bagus. Untuk penjelasannya setiap pernyataan juga sudah bagus. Oke, silakan ditutup. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya untuk kelompok 3. Jarak. Rekaman dulu. Kelompok 3 belum share itu ya. Apa Bu? PPT. Dikirim video sebentar. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan tentang darurat sampah di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sevita Mutia, saya 15. Saya asisten di kelas keluarga. Darurat sampah di Indonesia. Sebagai negara nomor 2 penghasil sampah plastik di dunia, juga melangkah dalam beberapa tahun ini kepada Indonesia. Bukan yang lainnya diberikan dari universitas banyak kalangan yang menyebutkan bahwa produksi sampah di Indonesia yang bisa dikalahkan oleh Tiongkok. Indonesia juga darurat sampah dalam cara pengelolaan plastik sebagai dibuang ke laut. Betul. Nomor 1, Indonesia merupakan negara kedua dan sejak menyumbang sampah plastik ke lautan. Benar, Indonesia merupakan negara terbesar kedua penyumbang sampah ke lautan, yaitu sebesar 187,2 juta ton menurut data luar biasa yang disajikan. Soal kedua yaitu silakan menyumbangkan 14,6 ton sampah plastik ke lautan. Pernyataan tersebut benar. Berdasarkan data tentang 5 produksi besar sampah plastik lautan, Sri Lanka menyumbangkan 14,6 juta ton sampah dan menempati urutan kelima. Yang ketiga itu Cina yang menempati posisi pertama menyumbangkan lebih dari 10 kali lipat sampah plastik ke lautan dibandingkan banyak. Ini adalah sampah plastik yang disumbangkan oleh negara yang menempati posisi kelima. Yaitu kenyataannya benar, Cina merupakan penyumbang sampah plastik yang 10 kali
kali lipat jumlahnya lebih banyak daripada Sri Lanka. Akan dianalisis secara matematis berikut hitungannya. Yang pertama itu sampah yang disumbangkan Cina sebesar 292,9 juta ton. Sampah yang disumbangkan Sri Lanka adalah 14,6 juta ton. Dan yang ketiga, jika Cina 10 kali lebih banyak disumbangkan sampahnya, maka Sri Lanka dari Sri Lanka, maka jumlah sampah Sri Lanka dikalikan 10 yaitu 14,6 dikalikan 10 yaitu 140. Soal yang keempat, banyak sampah plastik yang disumbangkan oleh Filipina hanya sepertiga banyak sampah plastik yang disumbangkan di Indonesia. Jawabannya salah. Dalam pernyataan keempat, banyak sampah plastik yang disumbangkan Filipina hanya sepertiga banyak sampah plastik yang digunakan di Indonesia. Berikut bukti dengan analisis nasionalis. Banyak sampah plastik Filipina adalah 3,4 juta ton. Dan banyak sampah plastik di Indonesia adalah 180,2 juta ton. Jika sampah plastik Filipina adalah sepertiga sampah plastik di Indonesia, maka banyak sampah plastik dikalikan 3 dengan 83,4 kali 3 sama dengan 250,2. Sedangkan jumlah sampah plastik di Indonesia 187,2. Jadi penyataan yang keempat. Terima kasih Bapak yang bertanya. Oke, ada yang bertanya? Nggak ada yang tanya, itu aja ya. Ayo silakan jika ingin ada yang bertanya. Yo, yang belakang ini udah paham belum penjelasannya? Enggak menghargai. Ayo. Oke, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya jawaban nomor 1, 2 juga tidak ada. Kesimpulan, ayo gimana kesimpulannya? Kita nggak ada kesimpulan. Kita nggak dikasih Oke, bahasamu sendiri aja terkait apa yang kamu jelaskan tadi. Indonesia merupakan negara kita yaitu menyumbang 187,2 juta ton. Dalam pertanyaan pertama itu yang kedua silakan menyumbangkan 11,6 juta ton. Catatan kedua bukan. Yang pernyataan ketiga China menyumbangkan sebenarnya lebih banyak dari Sri Lanka. Jadi pertanyaan keempat pernyataannya salah. Ketiga dari mana sih? Filipina 8,4. Ayo di rumah ayo yang belakang HP-nya ditaruh dulu. Ini pernyataan keempat. Apakah ada yang ingin bertanya? Hanya apa? Simpulannya 1 kali 2. karena sampahnya dilakukan simpulannya Kemudian untuk sampah tersebut solusinya bagaimana menurut kalian? Terkait sampah Menggunakan 3R. Reduce, reuse, dan recycle. apakah menurut kalian
Caranya sumber daya manusia Indonesia harus digunakan dengan cara Yang paling utama terkait sampah di Indonesia itu apa? Terkait apa? Kesadaran diri sendiri. Paham ya? Kalau misalkan masyarakat itu apa namanya? Ayo di rumah nih. Kalau misalkan masyarakat itu untuk menanggulangi sampah dengan mengandalkan pemerintah, itu pastinya akan sulit ya. Jadi perlu adanya kesadaran pada diri sendiri. Bagaimana caranya? Caranya harus diberi Singapura konsekuensi. Iya, harus ada konsekuensi dari pemerintah. Ya, yang penting itu. Yang penting adalah kesadaran kalian bagaimana agar sampah itu, agar kalian tidak berkontribusi banyaklah terkait sampah. Salah satunya apa? Menggunakan alat yang mengurangi sampah. Ya, misalkan gini, menggunakan alat yang mudah didaur ulang atau mudah terurai. Meminimalisir penggunaan barang-barang yang terbuat dari plastik seperti itu. Pemerintah harus membuat program tahun tanpa plastik. Oke. Dari sampai sini paham terkait materi yang dijelaskan oleh kelompok 3? Ada yang ditanyakan ini kelompok ini? Ini kelompok berapa ini? Ini kelompok berapa? 3. Yang belakang ini loh. Kelompokmu mana? Ayo. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari matematika dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4 kirimkan PPT-nya ya. Bisa. Aku. Kirim toh. Ya. Ayo balik nih balik nih kelompok. Ayo kembali ke kelompoknya. Bapak ayo kembali ke kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo menghadap ke depan semuanya. Ada kelompok kami dalam kelompok tentang SKPD statistika. Saya Amalia Saya Jaranita nomor absen 20. Tolong dengarkan ya. sama ada 2 orang yang nggak masuk. 3 orang yang nggak masuk. Kalangan yang menunjukkan bahwa Indonesia hanya bisa
HP-nya taruh. HP-nya taruh. Bawa sisir. Sama bawa kaca. Adalah grafis barang yang menjelaskan tentang negara penyebab kelautan. Ada beberapa cara yang digunakan dalam pengolahan sampah seperti TPA, olah giling, pembakaran atau incinerasi, dan daur ulang. Cara pengolahan yang umum digunakan di Indonesia adalah membawa sampah ke TPA, sedangkan sebagian kecil daur ulang. Soalnya adalah besar jangkauan dalam grafik tersebut adalah di sini ada beberapa jawaban dan kita harus memilih mana jawaban yang benar. Yang ada di pembahasannya di sini Indonesia merupakan penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Pada tahun 2016 Indonesia sudah menghasilkan sampah plastik sebanyak 187,2 juta ton. Menurut grafik pengelolaan sampah di Indonesia, 69% sampah ditimbun di TPA, 10 dikubur, 7 diompor dan didaur ulang, 7 tidak dikelola dan 5 dibakar. Terus berdasarkan sertifikat terjangkauan dalam grafik pengelolaan sampah tersebut yakni 64. Maka dalam bagi pilihan yang tertera jawabannya adalah D. 64 dari mana? Dari sini. Jadi ini rumusnya pakai jangkauan itu nilai yang tertinggi dikurangi nilai yang terendah. Nanti tertingginya 69% dikurangi 4%, jadi jangkauannya 64%. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Kelompok lain bertanya. Jangkauan itu apa? Jangkauan tadi, jangkauan itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Itu jangkauannya berapa? Bagi kami. Kurangi loh. Ya, gitu aja dulu. Oke, silakan jawab. Nggak ada ya. Oke, silakan. Ini pertanyaannya terkait jangkauan. Jangkauan itu kan termasuk apa? Juga termasuk penyebaran data. Penyebaran data. Ya, termasuk penyebaran data. Jadi ada jangkauan interkuartil, semi interkuartil. Kemudian tadi yang dijelaskan di kelompok berapa tadi? 2 terkait simpangan rata-rata itu juga termasuk penyebaran data. Itu masih sama. Tapi kita di SMA ini di kelas 10 kalian nanti di minggu depan belajar terkait itu apa penyebaran data untuk lanjut tingkat lanjut. Jadi untuk yang data berkelompok. Jangkauan ini dulu di SMP sudah pernah diajarkan kan? Kok ibu burung tuh? SMP kan misalnya dia singkaran itu loh Bu. Dari Yang modus. Iya, dia modus tahu. Ya, sampai SD gitu udah itu mentok Bu. Dari SMP 1 sampai SMP 14 gitu semua Bu. Enggak ada yang beda. Betul. Jadi gini, untuk penyebaran data yang data tunggal itu kita belajarnya sebagai apa ya? Sebagai pintunya lah, sebagai pintu kita untuk masuk ke penyebaran data tingkat lanjut. Paham ya? Karena kita nanti di UAS itu yang beri ulangan itu soalnya ya terkait untuk data berkelompok bukan data tunggal. Paham ya? Kalau kita kan Ibu sudah jelaskan terkait jangkauan. Kemudian tadi sedikit-sedikit juga terkait apa simpangan rata-rata. Sudah. Kemudian nanti ada lagi yang ragam kelompok siapa? Yang menjelaskan tentang ragam ya. Ragam dan juga simpangan baku. Iya. Ya, nanti ada di kelompok 5. Makanya tolong dipahami ya. Oke, ada pertanyaan nggak ini kelompok lain? Terkait jangkauan. Apa sih gunanya kita mencari jangkauan? Manfaatnya apa? Perbandingan
variasi data, seberapa jauh data tersebut dari nilai rata-ratanya. Paham ya? Silakan ditutup. Materi yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon dipahami sendiri. Wassalamualaikum Thank you so much, Pak. Ayo duduk, kayak jangan duduk. Jangan kayak loro duduk. Apa? Apa kok? Aku ora. Yo. Rio. Yo. Ini tadi kelompok 4 yang enggak presentasi siapa yang enggak? Namanya siapa? Saya di depan loh. Enggak ikut tadi. Saksinya gue ya. Kelihatan dia bisa ibu. Gede sana tadi di WC ku magane. Kasih minus loh nanti. Minus mawon. Kasih minus Bu, enggak apa-apa. Ya, balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengarkan semuanya. Ayo, boleh ditutup. Ayo di rumah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok 5. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ranto Tia Kumalasari dari kelompok. Oh ya, nasi leda juga pernah Bapak 35. Saya absen 28. Saya wakil SRK dan 13. Terus Soal darurat sampah di bumi terpilih. Bukan sebagai negara nomor 2 berhasil sampah plastik di dunia sudah melekat dalam beberapa tahun ini kepada Indonesia. Kedudukan yang lumayan diberikan peneliti dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, China, Singapura ini mulai diikuti oleh negara lain. Dan juga di dalam negeri banyak kalangan yang menyebutkan bahwa produksi sampah di Indonesia hanya bisa dikalahkan oleh Tiongkok saja. Berikut adalah grafik belakang yang menjelaskan tentang 5 negara penyumbang sampah plastik ke lautan. Dengarkan ini terkait apa? Penyebaran data. Gak bang, tak sih lagi enggak. Ada beberapa cara yang digunakan dalam pengolahan sampah seperti TPA, pembakaran atau insenerasi, dan daur ulang. Cara pengolahan yang umum digunakan di Indonesia adalah membawa sampah ke tempat pembuangan air atau TPA, sedangkan sebagian kecil didaur ulang. Nilai simpangan rata-rata pada grafik pengelolaan sampah di atas akan jika dibandingkan dengan nilai simpang bakunya. Untuk pencarian tinggal menjumlah semua data yang ada. Lalu untuk mencari rata-ratanya, jumlah data tadi dibagi dari banyaknya data yang ada. Stop dulu, sampai sini paham nggak? Kembali ke slide sebelumnya. Ya paham ya tadi Bu Uli. Nah, kalau ini itu mencari apa tadi simpangan? Ini kan ada perbandingan untuk mencari perbandingan antara simpangan rata-rata dan juga simpangan baku.
Yang pertama, kita mencari dulu nilai dari simpangan rata-rata. Untuk simpangan rata-rata tadi apa yang dicari dulu? Rata-ratanya ya. Kalau sudah mencari rata-rata, tolong dijelaskan itu notasi di atas itu, tolong kelompok 5 jelaskan notasinya itu maksudnya apa. Untuk XI itu apa, X-bar-nya apa. Ya. Ini merupakan data baru dan dikurangi X-bar itu rata-rata dari yang sudah kita tentukan tadi. Nah, di sini X-bar-nya. XI-nya itu adalah nilai data yang ditentukan. Kalau di situ kan ada 5 data, ya kan? Nah, kalau dikurang apa nggak jadi minus deh yang bawah? oke. Yang 14,6 dikurangi 120,8 kan hasilnya nggak minus. Coba jelaskan kenapa kok nggak minus, kenapa kok positif? Karena pada yang bikin kemarin dibuat positif. Coba ditunjukkan dulu rumusnya. Rumus untuk simpangan rata-rata. Nah, untuk simpangan rata-rata kalian lihat di situ ya. Di situ bukan mana tadi? Di situ bukan tanda kurung ya. Itu salah penulisan. Kalau itu harusnya nilai mutlak itu bentuknya gimana? Garis lurus, bukan tanda kurung loh ya. Garis lurus. Itu penulisan anunya salah. Garis lurus. Ki apa iki ragam lagi? Mencari ragam rumus simpangan rata-rata mana? Simpangan rata-rata ini kan kayaknya kelompok 2. Oh iya. Oh iya, ini mencari simpangan ragam ya. Kayaknya perbandingannya simpangan rata-rata sama simpangan baku toh. Ini yang simpangan rata-rata. Kalau yang kamu tunjukkan itu di mana? Oh, di sini. Berarti kamu cari simpangan baku dulu. Jelaskan dulu simpangan rata-ratanya ya. Di sini ada simpangan rata-rata, itu ada garis lurus, lihat di rumusnya, tahu? Itu namanya nilai mutlak. Nilai mutlak itu apa? Ayo, yang tahu siapa? Nilai mutlak itu apa? Nilai mutlak itu kalau misalkan ditotalkan nilainya harus berubah menjadi positif. Di mana-mana untuk mencari rata-rata itu nilainya tidak ada yang negatif, selalu positif. Makanya di rumus itu ditulis ada nilai mutlaknya, garis lurus itu namanya nilai mutlak. Jadi kalau misalkan ditotalkan itu hasilnya harus positif. Kalau ada minus itu harus diubah jadi positif. Nilai mutlak itu berubah positif, jadi dimanapun positif hasil akhirnya. Paham ya? Kalau misalkan di situ coba tunjukkan tabel yang tadi. Di situ kenapa yang mana ini enggak kelihatan. Di situ kenapa kok yang apa namanya garis ketiga ya, garis ketiga 83,4 dikurangi 120,8 hasilnya kenapa kok positif 37,4. Di sini harusnya dijelaskan ya, di sini untuk tabelnya dikasih nilai mutlak atau garis lurus biar paham maksudnya ya. Jadi nanti untuk perbaikan selanjutnya itu kenapa kok positif. Jadi untuk rumusnya di atas itu XI kurangi X-bar itu harus dikasih nilai mutlak. Paham? Garis lurus. Jadi paham kenapa kok positif berubah jadi positif. Oke, bisa dipahami dari sini? Ya, silakan dijelaskan. Ya, langsung ke ragam. Jadi jelaskan dulu kenapa kok mencari ragam, tidak mencari simpangan baku. Untuk mencari simpangan baku kita pakai rumus yang mencari ragam dulu, baru nanti dimasukkan ke rumus yang akan kuadrat. Jadi
Jadi kita harus mencari ragam dulu untuk bisa memakai rumus itu. Ya, jadi untuk mencari simpangan baku, coba tunjukkan rumusnya simpangan baku. Simpangan baku. Di situ ada S sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadrat itu adalah ragam. Paham ya? Jadi untuk mencari simpangan baku kita harus mencari ragam dulu. Rumusnya ragam mana tadi? Nah, rumusnya ragam yaitu S kuadrat sama dengan sigma berapa itu? Tadi kan udah ketemu apa XI kurangi X bar. Untuk simpangan A untuk ragamnya rumusnya gimana? Sigma dari apa? Ya, dikuadratkan setelah itu dibagi N. N-nya kan 5. 1/5 dikali 411/2. Itu dibagi 189 dibagi dengan 5. Hasilnya 34.778. Sampai sini paham nggak? Ragamnya paham belum? Ragam itu apa? Ragam itu juga termasuk pada penyebaran data. Masih sama seperti tadi penyebaran. Untuk mencari penyebaran data itu kan banyak caranya. Ada yang pakai jangkauan seperti yang dijelaskan kelompok 4 tadi. Ada yang menggunakan apa lagi? Simpangan rata-rata. Kemudian ada lagi apa? Ragam ini. Kemudian untuk bisa mencari lagi simpangan baku. Kalau ragam itu biasanya gini. Kalau ragam itu untuk apa ya? Dalam mencari penyebaran suatu data itu biasanya akan lebih baik menggunakan ragam daripada simpangan rata-rata. Seperti kita mencari pemusatan data itu loh. Pemusatan data itu kan ada 3 toh. Apa? Ya, min, median, modus. Sama juga penyebaran data, akan tetapi penyebaran data itu banyak caranya. Paham nggak? Sebenarnya itu apa? Ragam, simpangan, buat apa? Kalau untuk ragam, simpangan, penyebarannya itu gunanya untuk menentukan perbandingan penyebaran suatu data. Penyebarannya gimana? Untuk apa dibandingkan dengan rata-rata itu bagaimana? Titik penyebarannya itu seberapa jauh gitu loh. Paham nggak? Dong. Kemarin kita aja lihat YouTube. Ya. Dan gini, kalian kan belajar itu kan belajar ini kan seperti belajar dasar-dasarnya kan, ya kan? Lebih baik kalian udah tahu aja rumusnya ragam gini, rumusnya simpangan ini. Kalau kalau ingin tahu lebih lanjut itu nanti di kuliah setelah tingkat lanjut lagi.
Kalau untuk kalian ini kalian perlu tahu aja rumusnya untuk mencari ragam ini, mencari simpangan ini, mencari simpangan rata-rata batu ini. Itu aja yang perlu kalian tahu. Jadi kalau untuk lebih lanjut paham lagi nanti kalau kalian mau kuliah. Paham ya? Oke, silakan lanjutkan. Dijajah hari. Saatnya jam 9 dimulai. Islam bikin Simpangan rata-rata, kesimpulannya simpangan rata-rata, Oke, ada pertanyaan? Gak dong, yaudah nanti ibu kasih materinya ya terkait penyebaran data. Oke, gimana? simpangan terus kayak satu. Simpangan itu ada 3. Jadi simpangan yang pertama di simpangan rata-rata. Kalau bisa gini. Ya nanti tak jelaskan minggu depan aja ya. Oke, silakan ditutup. Ya, dari kelompok kelas 5, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang belum mengumpulkan SKBD silakan dikumpulkan ya.